Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun 2019 untuk bidang ekonomi. Kali ini kita membahas soal nomor 17, di mana soal nomor 17 ini kita disuruh mencari pembagian laba ditentukan secara proporsional berdasarkan besarnya modal. Jadi labanya berdasarkan modal. Sehingga nanti setiap sekutu itu memperoleh bagian laba sesuai dengan besarnya modal yang disetorkan. Di sini adalah perusahaan firma. Perusahaan firma adalah perusahaan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang semuanya bertanggung jawab atau tanggung jawab sampai dengan harta pribadi atau tanggung jawab tidak terbatas. Baiklah, langsung kita hitung. Di sini diketahui adalah masing-masing modal yang disetor oleh Abdul ini adalah 20 juta. Kemudian oleh Rahman adalah 10 juta. Kemudian oleh Kori adalah 30 juta. Jadi setiap anggota ini baik Abdul, Rahman maupun Kori setor modal 20, 10, dan 30 juta. Ketiganya bekerja dan berperan aktif. Jadi selain setor modal, dia juga aktif mengurusi perusahaan. Kemudian pada tahun 2018, firma Arko memperoleh laba bersih. Labanya adalah 90 juta. Nah, 90 juta ini akan dibagi kepada 3 orang berdasarkan dengan modal yang disetor masing-masing. Ya, baiklah kita hitung. Yang pertama Abdul. Abdul di sini setor 20 juta. Dibagi dengan 60 juta. Dari mana 60 juta? 60 juta adalah modal keseluruhan dari 3 orang yang disetor, yaitu 20 tambah 10 tambah 30 itu 60 juta. Sehingga 20 juta per 60 juta kali 90 juta laba yang diperoleh oleh firma Arko. Sehingga untuk Abdul ini nanti akan mendapatkan laba 30 juta. Kemudian Rohman di sini setor 10 juta. Berarti 10 juta dibagi 60 juta, ya modal dari 3 orang itu kali 90 juta, sehingga Rohman akan menerima 15 juta. Kemudian Kori yang modalnya paling banyak, ini 30 juta ini. Per 60 juta adalah modal dari 3 orang ini, 20 plus 10 tambah 30, kali 90 juta. Sehingga Kori akan menerima laba sebesar 45 juta. Sehingga kita tambahkan ketemunya adalah 90 juta dari laba yang diperoleh oleh firma Arko. Sehingga jawabannya adalah 30 juta, 15 juta, 45 juta. Sehingga jawabannya di sini adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18 ini perintahnya adalah kebaikan dari PT. Apa itu PT? PT adalah perusahaan yang modalnya dari saham. Perusahaan yang modalnya dari saham, dalam bentuk saham. Kebaikan PT. 1. Para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Artinya jika perusahaan bubar, maka harta pribadi tidak bisa digunakan sebagai tanggung jawab apabila PT masih punya tanggungan. Jadi hanya sahamnya saja yang bisa untuk menjadi tanggungan dari perusahaan apabila masih punya tanggungan. Yang kedua, PT merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin meskipun terjadi
pergantian kepemilikan. Yang ketiga, pemindahan hak kepemilikan mudah dilakukan. Ya, tinggal menjual saham saja, maka kepemilikan modal itu akan berpindah. Yang keempat, mudah untuk memperoleh tambahan modal, sehingga PT dapat memperluas usahanya. Ya, tambahan modal ya bisa dengan cara menjual saham baru. Yang kelima, penggunaan sumber-sumber modal PT lebih efektif dan lebih efisien karena dikelola secara spesialisasi. Di sini biasanya PT merekrut tenaga-tenaga yang profesional sehingga kelangsungan hidup PT itu lebih terjamin. Nah, sekarang kita cari di sini ya, yang merupakan kebaikan PT. Mudah mengumpulkan modal, ya ini. Mudah memperoleh kredit dari bank. Ya, kenapa? Karena PT biasanya tadi kelangsungan hidup lebih terjamin, kemudian pengelolaan secara profesional, sehingga bank lebih percaya untuk memberikan kredit. Yang ketiga, keuntungan menjadi milik pengusaha seorang. Tidak, ini untuk perseorangan, perusahaan milik satu orang. PT tidak akan dibagi kepada pemegang saham lebih dari satu orang. Yang keempat, tanggung jawab tidak terbatas. Tidak, ini kalau PT tadi terbatas pada saham, sehingga tanggung jawab itu terbatas kalau dalam PT. Yang kelima, pergantian pimpinan perusahaan mudah dilakukan. Ya. Pergantian pimpinan perusahaan bisa lewat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Kita lanjut ke soal nomor 19. Di sini adalah mencari SHU, ya, mencari pernyataan yang salah, ya, kecuali, karena ini di sini pernyataan berikut adalah benar kecuali, berarti mencari yang salah. Ya, di sini kita hitung dulu. Yang A, SHU jasa keuangan, SHU jasa modal koperasi yang dibagi pada anggota adalah 20 juta. Kita hitung SHU jasa modal, di mana SHU-nya di sini adalah sebesar koperasi gerak bersama memperoleh SHU 80 juta. Ya. Nah, yang dibagi untuk yang SHU simpanan atau SHU modalnya adalah senilai ini, jasa modal 25%. Berarti 25% kali 80 juta. Ketemunya adalah 20 juta. Jadi SHU simpanan atau SHU modal adalah 20 juta dari 25% kali 80 juta. Berarti jawaban A betul. Jawaban B, SHU jasa usaha koperasi yang dibagikan pada anggota 32 juta. Nah, ini SHU-nya kan 80 juta ini. SHU-nya 80 juta. Kemudian SHU jasa usaha anggota adalah 40%. Berarti 40% kali 80 juta. Ketemunya adalah 32 juta. Berarti jawaban B betul. Ya. Kemudian sekarang kita mencari yang C. SHU jasa Pak Rudi lebih besar daripada jasa modal yang diterimanya. Ya, kita hitung SHU yang diterima Pak Rudi. Yang pertama adalah jasa simpanan, di mana rumusnya adalah simpanan Pak Rudi. Di sini simpanan Pak Rudi 5 juta, ya, dibagi total simpanan koperasi. Total simpanan koperasinya adalah senilai ini, simpanan pokok 50 juta dan simpanan wajib 200 juta, berarti 250 juta dibagi 250 juta kali 25% kali 80
juta, ini adalah persentase jasa simpanan kali SHU. Sehingga 5 juta per 250 juta kali 20 juta, ketemunya adalah 400.000. Kemudian jasa usaha yang diterima Pak Rudi adalah jumlah pinjaman Pak Rudi. Jumlah pinjaman Pak Rudi di sini adalah 5 juta dibagi dengan jumlah pinjaman anggota yang semua anggota yang ada di koperasi pinjamnya senilai ini semuanya adalah 300 juta. Kali 40% kali 80 juta. Sehingga 5 juta dibagi 300 juta kali 32 juta. Ketemunya adalah 533.333 rupiah. Sehingga total SHU yang diterima Pak Rudi, ya, yang diterima Pak Rudi adalah 400.000. Ini adalah jasa modal atau jasa simpanan 400.000 ditambah dengan jasa usaha anggota 533.333, sehingga ketemunya 933.333 rupiah. Kita cari di sini yang C, SHU jasa usaha Pak Rudi lebih besar dari jasa modal yang diterima. Ya, ini jasa usahanya 533.333 rupiah, berarti lebih besar dari 400.000. Berarti jawaban ini juga betul. Ini betul, ini betul. Total SHU yang diterima Pak Rudi, ya. Total SHU yang diterima Pak Rudi adalah 933.333. Ya, jawaban D juga betul. SHU jasa modal yang diterima Pak Rudi adalah 533.333 rupiah. Kita lihat di sini jasa modal yang diterima Pak Rudi di sini adalah 400.000. Di sini disebutkan SHU jasa modal yang diterima Pak Rudi 533.333 rupiah. Berarti ini salah, sehingga jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 20. Yang merupakan lingkup kerja manajer produksi. Manajer produksi. Ya. Kita bahas satu persatu. Menentukan berapa banyaknya tenaga kerja. Kalau berhubungan tenaga kerja, maka di sini adalah manajemen personalia. Jadi personalia itu berhubungan dengan tenaga kerja. Menyeleksi bahan baku. Kalau bahan baku kan untuk proses produksi, sehingga ini adalah manajemen produksi. Membuat inovasi. Inovasi itu dilakukan pada saat produksi. Ini juga manajemen produksi. Menyusun anggaran perusahaan. Anggaran itu berhubungan dengan keuangan, maka ini manajemen keuangan. Mengendalikan mutu dan teknologi. Nah, mutu dan teknologi itu berhubungan dengan proses produksi, sehingga ini manajemen produksi. Membuat target pasar, ya, target pasar atau segmentasi pasar, maka ini hubungannya dengan manajemen pemasaran. Nah, yang merupakan lingkup kerja manajer produksi adalah nomor, ya ini, berarti 2, 3, dan 5. Ini manajemen produksi. Sehingga jawabannya adalah C.